Oke ya, sahabat tani, ini baru selesai melakukan penyemprotan di pagi hari ini ya untuk keseluruhan taman durian. Tapi di sini tinggal berapa pohon lagi ya yang belum? Satu, dua, tiga, ya empat pohon lagi yang masih belum ke semprot begitu sahabat tani. Dan ini udah keburu mau panas. Pending dulu lah yang berapa pohon aja lagi itu masih belum disemprot. Termasuk pohon alpukat yang berbuah pun saya semprot. Semprot insek dulu, biar campur kunyit. Ini ya, hanya saja nggak kejangkau sampai atas nih, harus pakai kompresor begitu sahabat. Nantilah lain waktu insya Allah akan memakai juga kompresor begitu sahabat. Ya dengan kurakron, karena saya selang-seling biasanya decis dan sekarang dibantu dengan kurakron. Jadi sini banyak sekali hamanya ya, maklum kebun ini jauh dari rumah warga. Nah ini yang belum kesemprot seperti ini. Tapi ya masih alhamdulillah aman ya. Yang penting drainase bagian bawah aman, tidak becek. Nah kalau becek itu yang berbahaya bagi sahabat tani. Itulah perawatan. Kunci perawatan tanaman durian itu ya meliputi berbagai macam hal, terutama penyemprotan insek maupun fungi. Setelah itu penyangan gulma, musim hujan dan drainase harus baik. Tidak boleh ya menjadi genangan air di sekitar permukaan. Lalu kemudian pemupukan baik dengan pupuk organik maupun dengan pupuk anorganik begitu sahabat tani. Terus dilakukan karena tanaman durian ini sangat ini ya, makin besar itu sangat banyak sekali kebutuhannya yang harus diberikan ke pohon durian. Dan perawatan rutin di 2 minggu sekali itu jauh lebih baik sahabat tani. Sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti hawar maupun jamur ya. Nah itu yang mengenai tunas baru atau terubus baru itu daunnya pengering itu kan karena beberapa faktor yang disebabkan seperti faktor cuaca alam dan lingkungan. Kemudian suhunya ya terlalu panas. Makanya saya kalau terubus baru agar tidak rontok, tidak kering tunas mudanya, saya lakukan terus penyiraman begitu. Apalagi tanaman durian masalah vegetatif. Kalau ini kan udah prageneratif. Kalau mau dilatih tahun depan ya boleh lah. Nah seperti ini juga belum nih, belum dilakukan penyemprotan sahabat tani ya. Tapi tidak apa-apa, masih terlihat normal. Dan yang berbunga baru mekar pun ya, baru mekar belum saya lakukan penyemprotan. Nanti sudah menjadi pentil buah, akan saya lakukan dengan insek seperti ini. Ini kan baru mekar, saya biarkan dulu, baru pecah bunga ya. Ini tadi semprot dulu biar tidak mengganggu penyembuhan tanaman durian atau buah durian begitu. Dan di hari ini juga akan saya lanjut melakukan proses penanaman pohon alpukat. Dan ini akhir tahun ini usianya udah 5 tahun sahabat tani untuk durian duri hitam. Dan ini sudah ya durian duri hitam. Insya Allah mungkin tahun depan kalau mau saya latih aja lah berbunga. Kalau dari usia udah cukup ideal. Akhir tahun ini usianya 5 tahun sahabat tani. Seperti ini. Nampak kecil kalau di video. Coba kalau dideketin ya, datang ke lapangan, besar sahabat tani. Nah, ini juga musang king baru selesai saya melakukan penyemprotan begitu. Termasuk pohon durian ini sudah saya lakukan penyemprotan ya. Di minggu-minggu kemarin sudah saya bersihkan di bagian bawahnya supaya tidak terlalu lembab gitu ya.
Kemudian ini si montong barusan kalau bukan penyemprotan juga ya rusak tanaman durian jika telat melakukan penyemprotan ya. Apalagi cuaca musim hujan harus dijaga terus itu drainasenya. Jangan sampai ini ya fungisida juga termasuk yang di bawah-bawah sana. Ini akibat telat menyemprot segini tuh telat menyemprot sahabat tani, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan baik-baik saja. Ya, saya stop dulu dengan pupuk NPK ya, supaya tidak mengundang hawar daun apalagi di cuaca seperti ini. Dan yang akan saya perhatikan adalah terus penyemprotan insek maupun fungi, dan untuk menghijaukan klorofil daunnya adalah magnesium sulfat. Nah, beberapa minggu kemarin ya saya berikan asam humat, tanahnya tidak kuning lagi, dan sekarang udah berwarna hitam berubah karena banyak partikel-partikel di dalam itu, seperti bahan-bahan organik yang diberikan, yang dicampur ke dalam asam humat itu sendiri ya sahabat. Baik, kita ke sana. Ini termasuk alpukat barusan juga sudah saya lakukan penyemprotan sahabat. Kemudian inilah durian double planting sudah saya lakukan juga, termasuk usangking yang di bawah sudah saya lakukan penyemprotan juga sahabat. Seperti ini, masya Allah, luar biasa. Dan nanti akan diulangi minggu depan akan saya ulangi lagi penyemprotan, barusan dengan decis dan dengan Kuraton, dan minggu depan dengan decis. Selang-seling aja supaya tujuannya tidak menguatkan imun daripada hama penyakit tanaman durian seperti kebo, banyaknya penyakit tanaman durian, insek, hama. Sangat normal, sehat sekali buat tumbuhannya. Tinggal nanti dolomit yang harus kita perhatikan. Seperti ini. Kemudian ini juga yang lainnya masih belum kesemprot ya. Mau saya lanjut, belum hampir panas begitu sahabat tani. Nanti istirahat dulu lah. Besok-besok kan saya lanjut melakukan penyemprotan pada tanaman durian di sini. Dan di pagi hari ini saya akan melakukan proses penanaman bibit alpukat yang sudah saya siapkan jauh-jauh hari begitu sahabat. Ya, tahun depan mungkin kalau dirawat terus, insya Allah dia akan mulai belajar daripada salah satu keempat pohon durian yang di sini. Begitu sahabatan, di atas izin Allah secara hakikatnya mudah-mudahan cepat buah begitu ya. Nah itu ya, jadi perawatan tanaman durian ya, kunci merawat tanaman durian supaya dia tetap subur, sehat, tidak diganggu hama penyakit, harus lakukan penyemprotan rutin. Apalagi di masa musim hujan seperti ini, lakukan terus penyemprotan dan siapkan bahan perekatnya supaya tidak mudah luntur ketika
hujan turun begitu ya sahabat tani. Baik, terima kasih, hanya itu saja saya informasikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ketemu lagi di video saya berikutnya seputaran tentang tanaman durian. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.